Assalamualaikum. Halo sahabat muslim semua. Welcome to my YouTube channel. No more blues, I'm going back home. No more blues. Kali ini aku akan ngebahas tentang virus yang lagi hits banget sekarang ini. Pokoknya ini lagi ngerugiin banget Indonesia dan seluruh umat di dunia. Dan gimana kita cara ngadepin, cara bersikap dalam menghadapi wabah virus COVID-19 ini nih, virus corona. Susana. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu. Jangan lupa juga likes. Dan jangan lupa juga nyalain tombol lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan buat ngelihat video terbaru dari aku. Nih, pada hakikatnya yang kita alami saat ini, yang kita rasakan saat ini itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang menyenangkan hati ataupun yang kurang menyenangkan. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini menguji kita itu tujuannya untuk melihat seberapa amal soleh kita. Allah ini menguji kita itu tujuannya untuk meningkatkan amal soleh kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ujian itu ada yang sifatnya mematikan, seperti wafat misalnya. Ada juga yang sifatnya kiasan, seperti penambahan materi atau mungkin promosi jabatan. Dan ada juga yang sifatnya menghidupkan, misalnya bayi lahir, tumbuh, berkembang. Nah, sisi lain hal yang mematikan ini itu bisa mematikan sebagian hasrat kita untuk mengerjakan sesuatu, entah itu kita dihadapkan oleh penyakit atau mungkin situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Nah, kata Allah, sungguh dua keadaan ini, kata Allah, yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, ini itu berupa ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita masih sanggup untuk mengerjakan amal soleh dalam dua situasi ini gitu. Nah, ujian yang datang yang menyenangkan itu kan supaya kita tuh dilihat bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau ujian yang tidak menyenangkan ini supaya kita itu dilihat tingkat kesabaran kita gitu terhadap ujian-ujian tersebut gitu. Nah, terkait dengan COVID-19 ini adalah merupakan ujian yang kurang menyenangkan untuk kita. Ya, bahkan mungkin sama sekali tidak menyenangkan untuk kita. Nah, maka dari itu ketika kita diuji, ketika kita dihadapkan dengan wabah seperti ini, maka apa sandingannya dalam Al-Quran dan hadis? Maka Allah sudah memberikan jawabannya, maka Allah sudah memberikan jalan untuk kita. Kata Allah, bersabarlah, bersabar dan juga berikhtiar dalam menghadapinya. Maka yang harus kita pahami, COVID-19 ini, ujian dari Allah ini, kita harus menghadapinya dengan kesabaran. Oke, ini pertanyaannya, bagaimana kita bersabar dalam situasi seperti ini? Sabar itu bukan diam, bukan berarti sabar itu menunggu atau pasrah. Bukan seperti itu, tapi sabar ini adalah sikap menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan ikhtiar untuk mengatasi ujiannya dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima ridhonya. Jadi kita nggak boleh diem aja, bukan berarti kita pasrah, tapi kita juga harus ikhtiar gitu. Jadi jangan diem aja. Dalam menghadapi wabah ini, Nabi Muhammad SAW langsung memberikan penjelasan tentang sabar dalam menghadapi wabah. Ini pernah dikutip dalam hadis, nanti di sini hadisnya. Nah, kata Nabi, kalau wabah itu terjadi di suatu tempat, maka cara sabar menghadapinya itu dengan yang pertama itu adalah karantina wilayah yang terkena wabah. Jadi orang yang di luar jangan masuk, orang yang ada di dalam juga jangan keluar gitu. Jadi pada zaman dulu tuh, pada zamannya Nabi itu pernah ada satu wabah kayak gitu. Kata Nabi, Jibril mendatangiku bahwa umatmu ini akan diuji dengan demam dan juga wabah. Jadi demam ini katanya akan terjadi di Madinah, dan wabah ini akan terjadi di Syam. Dan kemudian sahabat mempraktekkan petunjuk Nabi nih, dan Umar sebagai pemimpin ini bersinergi dengan stakeholder negara, menyelenggarakan rapat, kemudian menyusun tim, kemudian mereka membuat data gitu kan, dan pokoknya semuanya diselesaikan sama-sama, dan kemudian mereka memberikan pengarahan instruksi langsung kepada masyarakat untuk menyebar, jadi seperti social distancing gitu kan, social distancing. Jadi kalau misalnya virus itu kan kalau semua berkumpul itu mungkin semua akan terjangkit. Jadi dianjurkan untuk menyebar. Mungkin ada yang menyebar ke lembah gitu kan. Jadi bisa terlihat nih mana lewati lembah virus, mana yang tidak gitu. Jadi bisa yang terkena virus jadi lebih gampang gitu loh diatasinya gitu. Jadi jadi sabar di sini itu harus ada ikhtiar yang konkret, bukan cuman kita diam, kita pasrah menerima gitu tanpa adanya ikhtiar. Dalam menghadapi wabah COVID-19 ini itu sinergi. Jadi ini sinergi, ini saatnya kita untuk mengamalkan nih Pancasila, sila ketiga. Pancasila ketiga ini kan persatuan Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia ini harusnya bersatu membantu program pemerintah untuk mengatasi wabah gitu kan. Jadi misalnya nih pemuka agama itu didorong untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat. Kemudian semua hal positif kita lakukan. Yang punya harta lebih juga jangan dipamerin aja. Yang punya harta lebih jangan pamer-pamer, jangan update status gitu kan, update story di Instagram. Nah, tapi kita harus belajar peduli kepada yang kurang mampu. Nah, yang punya kedudukan nih juga bisa membuat kebijakan yang terbaik. Kemudian rakyatnya juga disiplin nih. Pemuka agama memberikan fatwa yang menenangkan hati. Kemudian ahli-ahli virus, misalnya ahli-ahli virus yang mengerti virus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, penyebaran virusnya seperti apa, terus pencegahannya seperti apa. Misalnya kita harus banyak cuci tangan, harus semprot, harus pakai hand sanitizer misalnya seperti itu. Terus gejala-gejala wabah COVID-19 ini yang terjangkit COVID-19 itu seperti apa. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia semuanya harus bersatu, saling membantu, jadi agar ini saling membantu agar wabah ini segera selesai gitu. Jika wabah ini nggak selesai nih, pastinya ada dampak dong gitu kan. Nah, bukan nanti aja, mungkin bahkan sekarang pun ini
udah banyak banget dampak dari COVID-19 ini. Yang pertama misalnya nih, dampaknya ada mental, dampak kepada mental, panik, stres kan, stres. Nah, apa yang harus kita lakukan itu tadi udah dijelaskan kan, misalnya kayak ahli virus ini harus memberikan edukasi harus seperti apa gitu kan, terus ahli agama juga memberi ketenangan hati, misalnya mereka para ulama memberikan doa-doa, doa apa nih, doa untuk jika terserang wabah, kemudian memberikan itu kan yang lagi hits itu doa zikir pagi petang kan, kita juga selain bisa mendengarkan dari para ulama, kita juga harus mengamalkan gitu kan, karena memang yang paling penting itu sebenarnya kalau kita dihadapi dengan ujian, kita dihadapi dengan suatu musibah, itu yang paling penting itu kita harus tenang gitu, jangan stres gitu, jangan panik gitu, karena itu juga bisa berdampak ke semua hal-hal yang lain. Terus yang kedua juga ada pula dampak ekonomi dari virus COVID-19 ini. Bahkan dampak ekonomi dari virus COVID-19 ini itu sangat besar. Jadi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita mengatasinya, kita lihat pada saat Nabi hijrah nih. Pada saat Nabi hijrah dari kota Mekah ke Yastrib. Yastrib itu dulu namanya Yastrib, sebelum sekarang itu menjadi kota Madinah. Jadi mohon maaf, dulu itu Yastrib itu adalah merupakan salah satu kota yang kurang berkembang, kota yang apa ya, terbelakang lah gitu kan, kota yang terbelakang. Nah kalau sekarang kan sudah menjadi kota Madinah, sudah menjadi suasana kota yang sangat-sangat maju, sampai memberikan pancaran cahaya ke seluruh dunia gitu. Nah pada saat itu Nabi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan nih untuk mempersaudarakan umat Islam, muhajirin, ansor gitu kan. Nah ini tuh efektif banget, dengan persaudaraan ini kita bisa, yang kaya bisa membantu yang kekurangan gitu. Ini bisa kita terapkan kepada konsep modern, konsep kekinian lah ya. Jadi misalnya dalam satu buah provinsi ini, gubernur, wali kota gitu kan, semuanya berdiskusi kemudian memetakan ini daerah yang dari setiap daerah nih, misalnya penduduknya atau masyarakatnya ada yang berlebih, ada yang mampu, ada yang tidak mampu nih misalnya. Nah kemudian yang mampu ini yang mampu dikumpulkan untuk membantu yang tidak mampu, misalnya nih ya, ini konsep kekiniannya, dikumpulkan untuk membantu yang tidak mampu, yang mampu nih. Kemudian nah kalau misalnya sudah yang tidak mampu ini sudah terbantu oleh yang mampu, kemudian ada sisa. Nah sisanya ini bisa kita pergunakan anggaran dari pemerintah, misalnya APBD seperti itulah, untuk membantu yang tidak mampu, yang belum kebagian gitu kan. Nah selain itu Nabi juga menganjurkan untuk hidup sederhana. Jadi hidup sederhana aja. Mungkin yang biasanya apa-apa beli makanan selalu pakai GoFood, atau mungkin makan di restoran, atau mungkin traktir teman-teman, biasanya makannya royal, semuanya ada, ayam semuanya ada, semuanya lengkap. Nah sekarang itu biasakan untuk hidup sederhana saja. Nah hidup sederhana ini misalnya biasanya, atau ginilah contohnya, biasanya kita makan satu keluarga telur satu perempat, enggak 1/4 lah ya, sedikit banget. Misalnya satu keluarga telurnya 1/2 kilo nih. Nah kita minimalisir, kita sederhana aja makannya, jadi telur 1/4 ditambah terigu. Tapi kan kalau misalnya makannya sama-sama, makannya bareng-bareng, itu kan jadi nikmat gitu. Kemudian kalau soal COVID-19 ini banyak banget sebetulnya pembahasannya ya,
banyak banget. Mungkin ini salah satunya aja. Salah satunya itu misalnya kayak penutupan masjid yang menjadi perdebatan nih, yang menjadi perdebatan soal penutupan masjid kan. Jadi maksudnya kayak menghambat ibadah gitu, kayak misalnya nggak boleh sholat Jumat gitu kan ya, seperti menjadi perdebatan karena menghambat ibadah gitu kan. Nah, jadi bagaimana sikap kita menurut para ulama soal penutupan masjid ini. Kemudian kan di Kuwait ini azan tuh sudah berubah lafaz, jadi bukan hayal sholah lagi, tapi jadi apa, solu fili harikum atau fi buyutikum. Nah ini tuh apa boleh atau enggak nih. Kemudian memberhentikan perkumpulan-perkumpulan massa gitu kan. Terus kemudian menghindari salaman, kita nggak boleh salaman. Sedangkan kan kalau misalnya silaturahmi itu kan kayak salaman kayak gitu loh. Nah ini untuk masalah-masalah seperti ini. Nah, untuk masalah-masalah seperti ini itu yang diperlukan sebenarnya itu kejujuran nih. Yang pertama itu sebenarnya yang diperlukan itu kejujuran dari pemerintah, kejujuran dari tim medis misalnya soal keadaan corona yang sedang terjadi pada saat ini gitu. Nah, tetapi jika memang dari pihak pemerintah, medis, semuanya amanah, semuanya jujur, maka kita wajib untuk mengikuti arahan atau perintah dari pemerintah tersebut. Pas sebenarnya kita libur sementara pengajian gitu kan, terus taklim kita libur sementara, tapi itu tuh sebenarnya pahalanya itu kalau memang keadaannya benar seperti ini, memang tidak bisa untuk keluar rumah, tidak bisa untuk berkumpul, tidak bisa untuk mengumpulkan massa, itu tidak apa-apa, tetap pahalanya itu tetap mengalir. Nah, lagian kan kita mikirnya positive thinking nih, kita misalnya dilarang ke masjid gitu kan, kita dilarang ke masjid, jadi kan setelah ini nih, selama corona kita dilarang ke masjid, lama rasanya kita muncul kerinduan yang sangat besar terhadap rumah Allah, terhadap masjid. Jadi mungkin nanti ketika corona selesai gitu ya, COVID-19 ini sudah tidak ada lagi, amin. Ini tuh yang mungkin yang biasanya nggak pernah ke masjid, tiba-tiba dia ke masjid. Ada hikmah tentunya di balik ini semua. Nah, keputusan pemerintah yang ada hubungannya dengan kemaslahatan umat ini wajib kita patuhi. Wajib kita patuhi juga ini selama tidak bertentangan dengan syariat gitu kan. Kayak soal sholat Jumat nggak boleh. Itu sebetulnya kalau misalnya kondisinya seperti ini, kondisinya di tengah wabah, sebetulnya tidak apa-apa, kita bisa menggantinya dengan sholat zuhur di rumah gitu. Jadi yang saya harapkan di sini, hal-hal seperti ini jangan dijadikan untuk berdebat gitu loh. Jadi jangan dijadikan untuk ajang untuk menjadi permusuhan, menjadi kebencian gitu. Jangan dijadikan seperti itu. Dan untuk masalah bersalaman, sebetulnya itu kan tidak boleh bersalaman. Kalau kita bertanya kenapa tidak boleh bersalaman, asalkan tangan kita karena itu perpindahan dari kuman di tangan yang satu ke yang lain gitu loh. Jadi sebetulnya itu masalah kebersihan tangan kita ini. Pokoknya kita itu dianjurkan, sebenarnya di Islam juga dianjurkan untuk bersih, misalnya mencuci tangan harus pakai hand gel, hand sanitizer, boleh kok gitu. Kalau misalnya udah keadaan tangan kita bersih, udah cuci tangan dengan sabun, terus pakai hand sanitizer gitu, itu boleh banget loh kita salaman gitu kan. Kalau untuk perempuan sih, kalau untuk perempuan ke laki-laki yang bukan muhrim ya jangan juga. Kalau soal lafaz yang diganti itu sebenarnya dulu pada zaman Nabi juga ada kok. Dulu pada zaman Nabi itu diganti lafaznya itu dikarenakan ada hujan deras gitu. Jadi tidak apa-apa. Jadi
tidak hanya sekadar kumandang azan, itu hanya mengingatkan jangan sampai kita tidak sholat gitu. Bukan berarti kita tidak bisa ke masjid, kita tidak sholat, tapi tetap harus. Soal virus COVID-19 ini banyak sekali yang harus dibicarakan, banyak sekali yang memang pembahasannya gitu kan terlalu panjang, terlalu lebar, takutnya nanti kalian ngantuk. Kalian bosen? Jadi tidak mungkin juga semuanya kita bahas, semuanya kita tuntaskan di sini. Dan ini sebentar lagi juga nih mau Ramadan, kita menghadapi bulan yang suci, bulan yang mulia gitu. Jadi pesan dari aku untuk sahabat-sahabat muslim semuanya yang di rumah, yang sahabat-sahabat muslim semuanya, ini jangan sampai dengan adanya wabah, dengan adanya virus COVID-19 ini menjadikan kita untuk berkurang ibadahnya gitu kan. Jika memang kita tidak bisa ke masjid, alangkah baiknya kita di rumah itu digunakan untuk sholat gitu. Sebentar lagi kan Ramadan, kita bisa lakukan sholat tarawih di rumah. Kemudian agar lebih ringan juga, tidak harus kita langsung gitu kan langsung melakukan 20 rakaat gitu. Sebenarnya nggak usah, mungkin kita bisa 4 rakaat dulu, kemudian kita berhenti dulu ngeteh, bercengkrama dengan keluarga, kemudian 4 rakaat lagi, kemudian 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Itu bisa dilakukan pindah-pindah tempat, yang asalnya sholat di ruang tamu, kemudian di kamar, di ruang keluarga gitu, sehingga kita menjadikan rumah kita menjadi rumah ibadah. Kita juga dianjurkan untuk di rumah aja. Jadi pergunakan waktu untuk di rumah aja ini dengan hal-hal yang positif. Bisa kita baca Quran. Mungkin selama corona ini, selama COVID-19 ini, kita baca Quran terus, bisa hatam misalnya. Kita juga bisa berzikir, kita bisa memperbanyak sholat sunnah. Banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan di rumah. Ini hikmah dari virus ini. Dan Allah semata-mata juga pasti punya tujuan mengapa Allah menurunkan virus COVID-19 ini, mengapa Allah menurunkan wabah ini. Wabah ini di bulan Ramadan. Ini ujian dari Allah juga agar kita bisa melihat mana yang benar-benar beriman, mana yang benar-benar imannya kuat, mana yang tidak beriman, itu bisa kelihatan semuanya. Maka pesan dari aku, dengan adanya ujian ini, dengan adanya wabah ini, ayo mari kita menjadikan diri kita menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam hal yang akan mengurangi ibadah kita, mengurangi pahala kita. Seperti misalnya tontonan, televisi, YouTube juga, kita harus memilih mana yang baik untuk kita, mana yang bakal mengurangi pahala kita, mana juga yang akan lebih bermanfaat untuk kita. Jadi jangan sampai kita rugi di bulan yang mulia ini. Jangan sampai setan mengajar kita untuk tidak sholat taraweh karena kita tidak bisa ke masjid. Kemudian kita juga jangan lupa untuk bersedekah. Kalau kita mampu, kita sedekah kepada yang tidak mampu, yang membutuhkan pada saat wabah ini berlangsung. Kemudian kita juga harus lebih banyak membantu tetangga. Dan aku harapin semua sahabat-sahabat muslimku, semoga kita bisa menjadi umat manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menempatkan firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin itu aja pembahasan kali ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, jangan lupa juga likes, jangan lupa kalian untuk nyalain juga lonceng notifikasinya. See you on A few moments later. Jumpa di video berikutnya. Aku
aku Windy Indria pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.